Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah. Kita lanjutkan kajian usul manhaj salafnya. Setelah kita membahas bahwa di antara pokok manhaj salaf adalah tasfiyah dan tarbiyah, pembersihan dari berbagai macam penyimpangan, dan tarbiyah di atas akidah yang sahihah. Sekarang kita masuk kepada pokok manhaj salaf berikutnya, al-mabhath ats-tsamin, yang ke-8, al-akhlaq wat tazkiyah. Itu memperhatikan masalah akhlak dan pensucian jiwa. Karena Ahlussunnah meyakini bahwa akhlak adalah merupakan konsekuensi daripada iman. Di mana akhlak ada dua macam, akhlak kepada Allah, demikian pula akhlak kepada makhluk-makhluknya. Akhlak kepada Allah tentu dengan cara mentauhidkan dan menjauhkan kesyirikan. Akhlak kepada makhluk bertingkat-tingkat. Yang pertama, akhlak kepada Rasulullah, itu dengan cara ittiba dan tidak berbuat bid'ah. Akhlak kepada para ulama dengan cara menghormati mereka dan memahami Al-Quran dan hadis melalui tangan-tangan mereka. Akhlak terhadap para umara dengan cara menaati mereka dalam perkara yang ma'ruf, sabar menghadapi kezaliman mereka dan tidak memberontak. Akhlak kepada orang tua dan yang lainnya, di mana ini adalah merupakan ajaran Islam seluruhnya yang mengajarkan kita bagaimana berakhlak baik kepada Allah, kepada Rasul dan yang lainnya. Demikian pula akhlak kepada sesama kaum muslimin. Maka Rasulullah SAW bersabda, afdalul mu'minina imanan ahasinuhum khuluqa. Mukmin yang paling utama imannya adalah yang paling baik akhlaknya. Bahkan di awal-awal Islam, ketika Rasulullah SAW berdakwah di kota Mekah, selain beliau mengajarkan tentang masalah akidah, beliau pun juga mengajarkan tentang masalah akhlak. Sebagaimana disebutkan dalam kisah Heraklius yang bertanya kepada Abu Sufyan, "Mada ya'muru hadan nabi?" Kata Heraklius, apa yang diperintahkan oleh Nabi itu? Maka Abu Sufyan berkata, yaqul u'budullah wa la tusyriku bi syai'a. Nabi itu berkata, beribadalah kepada Allah dan jangan kamu sekutukan Allah sedikit pun juga. Wa ya'muruna bis shalah. Dan memerintahkan kami untuk salat, wal afaf, menjaga kehormatan, wassilah, menyambung silaturahim, wasidq, dan jujur. Itu akhlak. Maka Ahlussunnah memandang bahwa orang yang akidahnya baik dan bagus pasti akan berpengaruh kepada akhlaknya menjadi baik dan bagus. Dan ketika akhlak itu tidak bagus, itu menunjukkan adanya kekurangan dalam akidah, dalam tauhidnya dia kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Demikian pula tazkiyatun nafs, pensucian jiwa. Ini merupakan tujuan disyariatkannya ibadah. Allah Ta'ala berfirman dalam surat Al-Baqarah 21, ya ayyuhan nas wa'budu rabbakum alladhi khalaqakum min nafsin wahidah wa'budu Allah alladhi khalaqakum wa'budu rabbakum alladhi khalaqakum walladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Hai manusia, beribadahlah kepada Rabbmu yang telah menciptakan kamu dan menciptakan orang-orang sebelum kamu agar kamu bertakwa. Di sini Allah menyebutkan bahwa tujuan ibadah untuk menghasilkan takwa, dan takwa itu adalah kesucian jiwa dan kekuatannya sehingga ia mampu untuk menjalankan ketaatan dan menjauhi maksiat-maksiat. Itulah takwa. Maka Ahlussunnah memandang pensucian jiwa itu sangat penting sekali. Bahkan keselamatan seseorang itu di hari kiamat tergantung kepada keselamatan jiwa dan hatinya. Sebagaimana Allah berfirman dalam surat Asy-Syu'ara ayat 88-89, yauma la yanfa'u malu wala banun illa man atallaha biqalbin salim. Pada hari itu tidak bermanfaat harta dan anak-anak kecuali yang datang kepada Allah membawa hati yang selamat, hati yang bening, selamat dari kesyirikan, selamat dari mengagungkan selain Allah, selamat dari penyakit-penyakit hati yang lainnya. Maka Ahlussunnah sangat memperhatikan dua perkara ini. Setelah mereka memperhatikan masalah tauhid, masalah akidah. Allahu a'lam.